Ini agak rumit sebenarnya bahasannya. Tetapi para ulama berdiskusi, lalu dia berbeda pendapat dengan temannya ini. Zaman dulu nggak ada media sosial kayak kita sekarang. Tiba-tiba setelah berselisih pendapat, temannya pergi tinggal satu negeri mana, dia juga tinggal di mana. Jadi nggak ketemu. Tapi 20 tahun setelah itu, dia sakit, temannya rupanya dengar. Datang temannya itu. Dan selama 20 tahun ini ternyata Abu Yusuf mencari temannya itu. Karena dia setelah temannya pergi, baru dia tahu temannya yang benar. Di ranjang kematiannya, ya, dia mengatakan pada temannya, Alhamdulillah yang telah mendatangkan kamu kembali kepada saya. Kata temannya, kenapa? Dia bilang, ingat gak 20 tahun yang lalu kita pernah berselisih pendapat dalam masalah Jaddul Fasid, kakek yang gak jelas statusnya itu. Dapat urusan atau tidak? Kata temannya, iya. Dia bilang, saya baru tahu kalau kau yang benar pada saat kau sudah tinggalkan. Selama 20 tahun saya cari kamu di mana. Ya. Maka saya ingin sekarang kau ajarkan saya ilmu itu. Di ranjang kematian sudah mau mati. Kata temannya, hai Abu Yusuf, kau sudah sakit parah. Syahadatlah. Kata dia, saya sudah syahadat. Tapi saya demi Allah meninggal dalam kondisi tahu ilmu itu, lebih saya sukai daripada saya meninggal saya tidak tahu. Kata temannya, lalu saya pun mengajarkan dalil-dalilnya. Setelah selesai saya pamit keluar, baru saya tiba di pintu rumah Abu Yusuf, keluarganya menangis karena Abu Yusuf sudah meninggal dunia. Sampai detik terakhir pun seorang muslim mencari manfaat yang baik bagi dirinya. Gak ada namanya buang-buang waktu. Kalau kita bekerja, cari rezeki yang halal, kita berinteraksi sama orang, selalu tanya manfaatnya secara agama ini apa. Harus ada manfaat. Kalau kita menolong seorang muslim, mengantar dia kemana, kita penuhi kebutuhannya, ada hadis. Kata Nabi SAW, kalau seseorang di antara kalian, atau aku memenuhi hajat saudaraku muslim, apapun sifat, ditunjukin rumah sakit kah, ditunjukin minta nasihat sekolah anaknya kah, atau apa saja yang dia butuhkan. Aku menolong, memenuhi hajat satu saudaraku muslim. Lebih aku cintai, kata Nabi SAW, lebih baik atau lebih aku cintai daripada aku sholat, lebih daripada aku itikaf sebulan di masjidku ini. Masjid Nabawi itu, kita sudah tahu, satu sholat sama dengan 1000 kali lipat dibandingkan tempat lain. Kalau itikaf selama sebulan, arti 5 waktu sholat, dapat semua di masjid, karena itikaf di masjid. Sholat-sholat sunnah, ya duha, ya qobliyah, ya ba'diyah, ya tahiyat masjid, ya wudu, ya taubat, ya sholat hajud, semuanya dapat di masjid. Berarti keutamanya sangat besar. Makanya kita disuruh itikaf di 10 terakhir Ramadan, gitu kan. Ikat diri untuk dekatkan diri kepada Allah SWT. Kata Nabi SAW, aku memenuhi hajat saudaraku muslim satu saja. Artinya bermanfaat aku pergi temani dia. Untuk silaturahim keluarganya kah, untuk apakah. Lebih aku cintai, maksudnya lebih besar pahalanya, dibandingkan aku itikaf selama sebulan di masjidku ini. Kalau kita kali teman-teman sekalian, 1000 kali waktu sholat, ya, berarti kali 30, 1000 kali 30 gitu kan, itu berarti sekitar 300.000 ya. 30.000 ya. 30.000 waktu sholat subuh, 30.000 waktu duhur, 30.000 waktu asar, 30.000 waktu maghrib, 30.000 waktu isya. Itu kalau kita sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dilipatkan 25 kali lipat. Diangkat 27 derajat. Di Masjid Nabawi ini, kita memenuhi hajat satu seorang muslim kita muslim dipenuhi, diberikan lebih baik daripada itikaf selama sebulan saja. Jadi ada manfaat, artinya motivasi untuk bermanfaat. Gitu kan. Saya kadang-kadang sedih melihat ada orang duduk di pinggir jalan, maaf ini, main catur, buang waktu. Sekian tahun kerjanya sama. Sekian tahun ceritanya sama. Apa manfaatnya? Saya pribadi Bapak Ibu sekalian, saya selalu jadikan target supaya waktu saya bisa maksimal. Yang saya temani harus orang yang lebih pintar daripada saya. Harus orang yang berprestasi lebih daripada saya. Sehingga saya terpengaruh dengan dia. Jangan cari orang yang lebih kurang daripada kita. Sehingga akhirnya kita merasa prestasi kita sudah tinggi. Ada orang pernah berbicara dengan saya. Waktu saya ingatkan masalah sholat, dia bilang, Ustaz, masih muda-muda mereka remaja. Ada satu orang mengatakan, Ustaz, saya masih mending daripada teman-teman saya ini. Kalau saya masih sholat duhur sama asar, teman saya ini nggak sholat sama sekali. Artinya dia membandingkan dirinya dengan orang lebih buruk. Ini bukan prestasi. Mesti dia bandingkan dirinya dengan orang yang sholat 5 waktu kan gitu. Sehingga dia merasa dirinya paling baik. Ini masalahnya. Kenapa? Karena dia salah dalam memilih teman dan lingkungan. Oleh karena itu teman-teman harus kita maksimalkan. Allah ingatkan itu. Ingat wal asr. Lalu Allah bilang ayat keduanya, innal insana lafi khusr. Semua manusia itu pasti dalam kerugian. Semua bisa rugi. Kapan dia terlalu banyak tidur, terlalu banyak makan, terlalu banyak buang-buang waktu, dia akan rugi. Makna rugi, menyesal hari kiamat. Karena semua ada pertanggungjawabannya. Ingat teman-teman,
Dunia sama akhirat ini tidak bisa dipisah. Sebagaimana malam sama siang nggak bisa dipisah. Sebagaimana lapar dan kenyang nggak bisa dipisah. Ya. Sebagaimana muda sama tua nggak bisa dipisah. Sebagaimana laki-laki sama perempuan nggak bisa dipisah. Ini pasangan. Kalau kita tahu ada malam, setiap ada malam akan ada pagi. Kita tahu ada lapar akan ada kenyang kalau kita makan. Kita tahu ada muda akan ada tua. Sistem ini kita juga tahu ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat. Ini satu paket. Maka kita akan bahagia hidupnya. Jangan pernah mengkhayal teman-teman kita akan selamanya di dunia. Enggak. Kita akan menuju ke akhirat. Dan itu kehidupan abadi di sana. Sudah kita singgung kemarin itu. Tapi kemarin bahasanya berbeda. Ya, ini saling melengkapi satu sama lain dan hari ini juga berbeda. Bagaimana kita maksimalkan itu? Maka kita harus tahu teman-teman sekalian, kalau kita tidak maksimalkan waktu, maka kita akan jadi masalah nanti di sana. Penyesalan terakhir. Tadi malam pun sudah saya ingatkan masalahnya. Maksimalkan waktu. Maksimalkan waktu Bapak Ibu sekalian, karena kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan masing-masing. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun kecuali akan ditanya, gitu kan? Harus hati-hati. Harus hati-hati. Kemudian Allah mengatakan yang tidak rugi, Allah bilang semua manusia pasti rugi. Karena mereka buang-buang waktu. Lalu Allah bilang di ayat terakhirnya, illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali satu manusia, yaitu yang beriman dan beramal saleh. Yakin Allah ada, sibuk dengan perintah Allah, sibuk dengan meninggalkan larangan Allah. Itu beriman dan amal saleh. Itu orang yang tidak rugi. Tidak rugi, karena selalu waktunya dari detik ini ke detik ini, apalagi nih, apa manfaatnya? Terus sibuk dengan itu sampai ajalnya datang. Lalu Allah SWT wasiatkan mengatakan, watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Maka saling berwasiatkanlah tentang kebenaran ini. Saling mengingatkanlah, hati-hati waktumu, hati-hati waktumu. Setiap suami ingatkan istrinya, setiap istri ingatkan suaminya, orang tua ingatkan anaknya, anak ingatkan orang tuanya, saudara ingatkan saudaranya, ponakan untuk paman dan tantenya, dan juga sebaliknya, kakek sama nenek sama cucunya, dan sebalik cucu sama nenek kakeknya, teman sama teman, tetangga sama, ingatkan semua orang tentang masalah ini, pentingnya waktu. Dan juga saling mewasiatkan untuk sabar. Di dunia ini kita melalui proses banyak hal. Semalam kita sudah singgung masalah itu. Tapi yang belum saya titik beratkan adalah sabar ada 3 dalam Islam. Ada sabar dalam mengerjakan ketaatan. Bapak Ibu duduk begini, subuh-subuh, lagi dingin udara, pergi ke masjid, harus bunyi jam beker, mungkin rumahnya ada yang jauh, butuh kesabaran. Tapi pahala sesuai dengan kadar besarnya cobaan. Sudah saya jelaskan dari mana. Kata Nabi SAW, inna idhamal ajri ma idhamal bala. Sesungguhnya balasan sesuai dengan kadar upaya atau cobaan pada seseorang. Kita teman-teman tutup aurat bagi akhwat kita, bapak-bapak pergi ke masjid sholat, kita mencari rezeki yang halal, butuh sabar. Butuh sabar namanya. Sabar dalam ketaatan, itu butuh. Karena kalau kita tidak sabar, kita tidak akan sholat malam karena kita ngantuk, gitu kan. Kita nggak akan puasa karena kita haus dan lapar, gitu. Kemudian yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kita semua ini punya peluang untuk melakukan dosa, pasti. Siapa dari kita tidak punya peluang berzina? Terus dia bisa lakukan. Dia tinggal pergi berzina. Siapa yang tahu? Pergi ke hotel, pergi kemana, bisa saja. Siapa dari kita yang tidak punya peluang menipu orang, berbohong? Semua ada. Memukul orang, mencelakakan orang, semua orang bisa lakukan. Tapi pada saat datang godaan setan itu, sabar. Jangan diiyakan. Gitu kan? Sabar. Maka ini penting untuk dilakukan. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar dengan cobaan harian. Cobaan harian seperti sakit, tadi malam sudah kita bahas ya, cobaan-cobaan tersebut. Maka ini sabar. Allah bilang saling mewasiatkanlah tentang kebenaran itu, saling mewasiatkan dengan kesabaran itu. Jadi ini peringatan yang sangat luar biasa dari 3 ayat saja. Tapi Imam Syafi'i Allah mengatakan, sungguh kalau tidak turun dalam Al-Quran kecuali ayat ini, atau surah ini, sudah cukup untuk mewakili semua pesan ilahi, atau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah SWT memaksimalkan kita untuk menjaga waktu-waktu kita dan juga menjadikan kita orang yang sibuk dengan amal saleh, kita beristighfar dan bertobat dari seluruh kesalahan kita yang lalu-lalu, dan juga Allah SWT selalu menjaga kita agar selalu berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan juga memperindah ibadah untuknya. Ini insya Allah bahasan kita. Kalau ada yang punya pertanyaan silahkan. Ada yang mau bertanya? Iya. Bismillah. Tadi menyinggung masalah kematian. Kadang-kadang kita merasa takut akan mati. Seyoginya seorang muslim
sendiri, sehingga kita merasa bahwa kematian itu sesuatu yang bukan untuk hal yang ditakuti. Itu aja. Jadi pernah ada hadis Nabi SAW ya, beliau bersabda kepada para sahabat begini, siapa yang rindu ingin bertemu dengan Allah, maka Allah rindu bertemu dengannya. Siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah akan benci bertemu dengannya. Setelah Nabi SAW sampaikan hadis ini, beliau beraktivitas umumnya, tapi rupanya hadis ini berbekas pada hati para sahabat, termasuk Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Waktu Nabi SAW masuk ke dalam rumah, ditemukan Aisyah lagi menangis. Kata Nabi SAW, kenapa kau menangis ya Aisyah? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sabda anda yang anda sampaikan itu luar biasa, bebannya secara kejiwaan, gitu kan? Apakah kalau kami takut mati, berarti kami benci bertemu dengan Allah? Kata Nabi SAW, bukan begitu hai Aisyah. Tetapi seseorang mukmin, kata Nabi SAW, pada saat dia akan meninggal dunia, jadi kita semuanya akan meninggal, kita semua sedang menuju ke liang lahat kita, gitu kan? Maka kata Nabi SAW, kalau orang mukmin akan meninggal dunia, akan datang kepadanya 3 sosok malaikat. Akan datang kepadanya beberapa malaikat yang akan menyampaikan kepadanya berita gembira tentang amal-amal solehnya. Jadi menjelang ajal kita dicabut ruh oleh malaikat maut, akan ada malaikat-malaikat datang memperlihatkan, ini loh sholatmu, ini loh puasamu, ini loh zakatmu, ini loh apa segala macam dilihatkan. Jadi kita sudah lihat amal-amal kita sebelum ditarik ajal, sebelum ditarik ruhnya. Maka pada saat dia lihat semua ibadah-ibadahnya sangat luar biasa itu, lalu diperlihatkan baginya surga yang akan dia dapat, maka dia pun rindu ingin mati. Orang beriman ingin mati pada saat segera ingin mati karena tahu kalau dia akan dapat itu. Maka dia rindu ingin bertemu dengan Allah, maksudnya rindu ingin mati, Allah pun rindu bertemu dengannya. Sebaliknya, kalau dia orang fasik, muslim lebih banyak dosa yang tidak sempat taubat, atau orang kafir, maka pada saat dia mau meninggal, malaikat-malaikat Allah utus memperlihatkan dosa-dosanya. Ini dosamu, ini, dan tidak sempat taubat ya. Kalau sempat taubat, alhamdulillah. Karena kita semua pasti berbuat dosa. Itu kan siapa yang luput dari dosa? Tapi orang yang cerdas adalah orang yang taubat. Maka diperlihatkan dosa-dosa yang tidak sempat dia taubat. Lalu karena dia buat dosa-dosa itu sangat banyak, lalu diperlihatkan ini tempat kau di neraka. Dilihatlah api yang berkobar-kobar, siksaan yang menyakitkan. Maka dia pun benci mati, benci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Jadi teman-teman sekalian, orang beriman, sebagaimana saya sudah singgung kemarin dalam surah At-Takatsur, tidak ada sesuatu yang ditakutkan dari kematian itu. Tidak pula yang ditakutkan. Karena mati itu bagi seorang muslim adalah awal segalanya, bukan akhir segalanya. Karena dengan meninggal, mati itu seperti sebuah pintu, saya ibaratkan kemarin. Seperti pintu masjid ini. Kita nggak bisa masuk masjid kecuali lewat situ misalnya. Kita harus lewat situ, baru kita menuju kepada kehidupan abadi. Makanya kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang masuk ke dalam surga dari orang beriman ingin kembali ke dunia. Sudah nggak ada. Kalau sudah mati, dia sudah tidak mau kembali. Dia baru tahu, oh ternyata hinanya dunia. Gitu kan? Sampai Nabi SAW menggambarkan dunia ini kepada seorang sahabat, Dahhak radhiyallahu anhu. Nama beliau, kalau salah, Dahhak bin Sufyan. Tapi itu namanya Dahhak orang ini. Kata Nabi SAW, oh Dahhak, apa makanan dan minumanmu? Dia bilang, daging dan susu ya Rasulullah. Artinya kita semua tahu daging, makanan yang dianggap orang punya duit baru makan daging. Susu juga begitu, orang minum berarti orang yang punya duit. Seperti itulah kurang lebih. Dia bilang, daging dan susu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, setelah itu akan jadi apa? Kata Dahhak radhiyallahu anhu, menjadi apa yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Maksudnya beliau dengan santun tidak mau bilang kotoran. Kalau makan jadi tinja, atau kalau minum akan jadi air seni yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Dia cuma bilang, akan menjadi apa yang sudah anda tahu ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, Allah menjadikan perumpamaan dunia ini seperti yang keluar dari anak Adam itu. Dunia ini sebentar teman-teman sekalian. Sebentar. Nikmati yang halal dan jangan sentuh yang haram. Sebentar. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau sebenarnya untuk hidup, kita makan 1 buah pisang sehari cukup. Sudah tahu belum kita kalau minum sehari segelas saja air sudah cukup. Itu kebutuhan kita. Kita punya kapasitas. Allah berikan kita kapasitas. Mulut kita ini yang bisa masuk cuma 1 suapan. Maksimal 2 suapan. Kalau ada yang paksakan masuk 5 sendok, nggak bisa masuk di mulutnya. Ada batas. Gitu kan? Kita makan sepiring, kenyang. 2 piring maksimal. Nggak ada orang makan 10 piring. Kecuali orang itu, na'udzubillah,
keluar dari garis fitrahnya. Seperti itulah. Sebagaimana kita hirup oksigen, ini lubang Allah buat kecil. Hirup sedikit selesai, hidup. Gitu kan? Telinga Allah buat kecil, dengar suara sudah cukup. Gitu kan? Allah juga buat tangan-tangan kita 10 jari saja. Cukup kapasitas kita. Ini jangkauan kita. Mata kita punya batas, ada batasnya. Gitu kan? Jadi kita sebenarnya cuma butuh sesuatu yang sedikit saja. Makanya kata Nabi SAW, ya, hiduplah kalian, makanlah kalian dan minumlah kalian untuk menegakkan tulang-tulang kalian. Artinya bukan menjadi sebuah target utama, ya sudah, gitu kan. Nabi SAW ada makanan enak, makan. Ada makanan yang kurang, ya sudah dimakan, yang ada. Nabi SAW pernah makan ya roti bersama dengan kari kambing. Nabi SAW pernah makan roti saja tanpa pakai apa-apa. Semuanya mudah bagi mereka. Bagi Nabi SAW, karena bagi beliau ini dunia akan dilewatin. Seperti itulah, gitu kan. Maka seorang muslim memahami, dia akan lalui dunia ini. Pernah satu kali, Nabi SAW lagi duduk di rumahnya. Kemudian Umar bin Khattab datang. Berbaring tepatnya, Nabi SAW lagi berbaring. Sebagai sahabat dan juga sebagai mertua Nabi, dia datang, gitu kan. Maka Umar bin Khattab pun melihat waktu masuk ke dalam rumah, Nabi SAW baring di atas tanah. Lapisannya itu bukan kasur yang tebal atau dipan, tapi pelapa kurma. Dan rupanya badan Nabi, bajunya sedikit-sedikit ada yang bergaris kena-kena pelapa kurma itu. Maka Nabi Umar bin Khattab lalu nangis dan berkata, ya Rasulullah, Kisra, rajanya Persia, dan juga Kaisar, rajanya Romawi, menggunakan dipan-dipan yang empuk, pelayan-pelayan yang melayaninya. Sementara anda Nabi Allah dan juga Raja kami, begini keadaan anda. Maksudnya Umar bin Khattab sedih, maunya supaya Nabi hidupnya yang luar biasa. Lalu Nabi SAW lagi baring, bangun, lalu mengatakan, awa fi syakkin anta ya ibn Khattab? Apa kau termasuk orang yang ragu, hai ibn Khattab? Maksudnya Umar bin Khattab dipanggil Ibnu Khattab dalam bahasa Arab. Apa kau ragu Ibnu Khattab? Fa inna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Mereka itu orang kafir, punya dunia, tapi kita punya akhirat. Jadi orang muslim boleh nikmati dunia, tetapi bukan target. Ada makanan, alhamdulillah, tidak ada ya sudah. Ya. Ada fasilitas, alhamdulillah, tidak ada ya sudah, dia sabar, dia jalan. Saya pernah lewat teman-teman sekalian, waktu itu saya bawa mobil sendiri dari Jakarta ke Surabaya. Saya ingin tahu melewati jalan-jalan. Bahkan saya lewat bukan di jalan utama, jalan Pantura. Saya lewat jalan yang masuk ke pedalaman orang-orang. Ada rumah-rumah masyarakat. Rumahnya sederhana. Dia cuma tanam cabai, berapa pohon depan rumahnya, tomat, hidup. Gitu. Saya subhanallah sempat merenungi pada saat itu. Begitu luar biasanya di kota metropolitan kayak Jakarta, orang bersaing untuk mencari jabatan segala macam. Di kampung-kampung orang hidup. Cuma tanam di depan rumahnya, sederhana kehidupan dunia ini kok sebenarnya, gitu kan? Artinya kalau ada kita nikmati, ya tidak ada sudah kita syukur, kita sabar, lalui. Seperti itulah keadaan orang-orang mukmin, gitu kan? Kita masuk ke inti pertanyaan sekarang, apa yang harus dilakukan? Juga sederhana jawabannya. Jalankan saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin berbagi begini, Islam ini mudah teman-teman, dan Allah cuma kasih 5 rukun Islam. Allah bisa kasih kita 1000 rukun Islam. Berat. Allah kasih 5. Dan 5 ini ringannya luar biasa. Syahadat. Siapa yang tidak bisa syahadat? Dan orang mau masuk Islam, bantu syahadat. Kurang dari 5 detik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muslim. Mati 1 menit kemudian masuk surga. Gak ada yang sudah syahadat itu. Sholat. Saya sudah kasih contoh kemarin. 24 jam sehari. Yang Allah wajibkan berapa sholat? 5. Kalau kita kasih waktu setiap sholat 10 menit, berarti 50 menit, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kita masih punya 23 jam plus 10 menit. Kan itu? Berarti mudah. Kita cuma diambil sedikit dari waktu kita. Apa susahnya? Allah panggil dari lisan muadzin, hayya 'alas shalah, ayo sholat, hayya 'alal falah, ayo menuju pada kemenangan. Kenapa nggak sholat? Kita absen gitu. Saya kemarin tuh di Eropa, sempat saya jelaskan kepada beberapa teman mahasiswa, bagaimana respon teman-teman kalian di kampus terhadap Islam. Apa mereka pernah bertanya? Oh pernah Ustaz. Apa dia ditanyakan? Kenapa kau sholat? Apa kalian kasih jawaban? Ada yang kasih jawaban, ada yang tidak gitu. Lalu mereka tanya, kira-kira Ustaz seperti apa jawabannya?
Saya bilang mereka ini bukan orang beriman kepada Allah, karena rata-rata orang ateis walaupun Nasrani, mereka tidak kenal Tuhannya gitu kan. Orang ke gereja aja males gitu kan, mereka nggak datang. Maka yang terjadi saya bilang, jelaskan saja, karena mereka lebih dominan masalah dunianya. Secara rasional, kalau Anda bekerja di satu perusahaan, bilang begitu sama dia. Kerja di satu perusahaan dan Anda dipanggil sehari 5 kali oleh owner perusahaan, khusus untuk ketemu. Bangga nggak? Pasti dia akan jawab bangga. Khusus dari semua pegawai kita dipanggil, ketemu, diajak ngobrol. Bangga nggak? Bangga. Nah itu perumpamaan sholat. Kita lagi absen diri kita kepada Allah. Satu hari sholat. Baca Al-Fatihah, sujud dan ruku doa, antara dua sujud doa, sebelum salam doa, minta kehormatan sama Allah gitu. Tidak sulit. Yang ketiga zakat. Zakat itu setahun sekali. Dengan memenuhi 2 syarat. Haul, masa setahun, dan nisab mencapai kadar simpanan kita dan investasi kita 85 gram emas. Yang mampu keluar, yang tidak mampu nggak ada zakatnya. Setahun sekali. Lama, 12 bulan baru kita keluarkan. Puasa Ramadan. Dalam setahun 12 bulan Allah cuma suruh 1 bulan. Itu pun puasa untuk kesehatan kita. Orang percintaan kita tidak berhenti. Kita makan, minum, dingin, panas. Teman-teman kita ini kalau robot rusak, ya. Kena makan pedas, makan minum dingin, segala macam hal. Bahkan kita tidur pun perut kita masih mengelola. Puasa itu kesehatan. Allah suruh kita untuk kalau mobil itu diservis, ya. Servis tahun sekali. Ramadan itu diservis. Kembali pencernaan kita jadi baik, normal segala macam dengan puasa. Gitu kan? Makanya kita puasa, begitu buka puasa makan sedikit sudah kenyang rasanya. Karena sudah kembali normal setahun sekali. Haji sekali seumur hidup. Sekali saja yang wajib. Selebihnya sudah sunnah, gitu kan? Dengarkan baik-baik. Ini maaf saya tutup dengan ini karena sudah terbit matahari. Insya Allah bagi teman-teman yang mau kerja mungkin butuh waktu. Ini orang belum jadi sahabat awalnya ya. Dia rupanya datang kepada Nabi SAW di masjid mau syahadat. Tapi orang ini mau syahadat dengan penuh keyakinan. Cerdas orang ini, orang Badui. Dia datang ke masjid lalu dia berkata begini. Siapa di antara kalian yang bernama Muhammad? Nabi SAW lagi kumpul dengan teman-temannya, para sahabat. Dan Nabi waktu itu lagi santai. Biasanya Nabi kalau lagi santai, siku kanannya alaihissalam ditaruh di tanah, di lantai masjid. Kemudian kakinya ngelonjor. Sambil santai duduk ngobrol sama teman-temannya. Lalu kata Nabi SAW masih dalam kondisi santai. Lalu orang itu bilang, saya ingin bertanya kepadamu hai Muhammad, ya, apakah kau akan jawab? Kata Nabi SAW, iya. Lalu Nabi masih santai ya. Lalu orang Badui ini bilang begini, hai Muhammad, siapa yang meninggikan langit? Yang buat langit begini ini siapa? Naik tinggi ini. Kita nggak bisa jangkau dengan tangan. Siapa yang meninggikan langit? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu dia tanya lagi, siapa yang menghamparkan bumi? Buat bumi jadi bisa dicocok tanami, dibangun bangunan, bisa diambil hasilnya, bisa dipijak atasnya. Siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang tancapin gunung-gunung? Kata Nabi SAW, Allah. Lalu orang ini mengucapkan kalimat teman-teman betul-betul membuat Nabi Muhammad SAW tadinya lagi santai, langsung serius. Apa yang dia bilang? Hai Muhammad, aku bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah dia Allah mengutusmu kepada kami? Ini kalimat bobotnya luar biasa. Nabi lagi santai langsung duduk. Langsung Nabi mengatakan, iya, dengan penuh keyakinan. Betul saya utusan. Lalu kata orang itu, perhatikan ya, ini hanya begitu mudahnya Islam itu. Kata dia, hai Muhammad, saya tanya kepadamu lagi. Atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancap gunung-gunung. Apakah ya, Allah memerintahkan kau untuk mengajarkan kepada kami sholat 5 waktu dalam sehari? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami agar orang kaya kami mengeluarkan hartanya, ya, zakat, kepada orang-orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Saya tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancap gunung-gunung. Ya, apakah Allah memerintahkan kau menyampaikan kepada kami untuk puasa setahun sebulan Ramadan? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang tanya lagi,
Aku tanya lagi, hai Muhammad, atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah perintahkan kau menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup kami ke rumah Allah di Mekah? Kata Nabi SAW, iya. Lalu tiba-tiba orang itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Syahadat dia. Maka kata Nabi SAW, kata orang itu, ya Rasulullah, setelah syahadat, saya dapat apa kalau saya lakukan semua itu? 5 rukun Islam saja. Syahadat, sholat yang 5 waktu sedikit tadi, zakat setahun sekali, puasa Ramadan setahun sekali, haji sekali seumur hidup. Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Kalau kau meninggal dalam buat itu, masuk surga. Gak usah kita bicara puasa sunnah, sholat sunnah. Ini saja kau kerjakan, 5 waktu sholat. Zakat kalau hartamu ada, puasa Ramadan setahun sekali, haji sekali seumur hidup. Maka kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Kata dia, demi Allah, saya tidak akan tambah dan kurangi. Artinya saya akan cukupkan dengan itu saja. Lalu orang itu keluar dari masjid. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang ingin melihat penghuni surga, lihat orang ini. Islam mudah, nggak ada yang sulit. Jadi jangan anggap teman-teman persiapan untuk mati itu berat. Nggak. Cepat aja, sholat saja. Ada majelis ilmu duduk, ada kesempatan zikir-zikir. Buat salah istighfar, buka Al-Quran, baca berapa ayat. Sibuk dengan kebaikan-kebaikan. Dan kita bahas hari ini kan. Sibuk, maksimalkan waktu dengan kebaikan. Sudah cukup bagi kita. Insya Allah itu sudah akan membawa kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu saja. Kalau ada benar dari Allah, pada saat ada saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelum bubar saya ingatkan Bapak Ibu sekalian agar sholat sunnah 2 rakaat. Bagi yang batal wudhu maka berwudhu, karena kata Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid kemudian dia duduk berzikir, masuk dalamnya adalah majelis ilmu, kemudian dia sholat 2 rakaat setelah terbit matahari, maka pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Insya Allah masih ada besok ada nanti malam ada Isya, subuh, Jumat, Jumatan dan malamnya, dan Sabtunya insya Allah Pak Ustadz pergi ke Washington DC dan New York. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.